Oke teman-teman, jadi ini udah ya, ini saya pajak kedua ya. Masih ada sisa dua lagi. Jadi bisa teman-teman, tapi masalahnya ada biaya tambahan lagi ya. Saya tidak disebutkan nominalnya berapa ya. Ini disensor. Ya pokoknya sekian lah, pasti ada biaya tambahannya, entah itu 50.000, 30.000, 100.000, ya tergantung kebijakan kantor Samsatnya masing-masing teman-teman. Ya saya sih gak peduli ya dapat biaya tambahan berapa, tapi yang penting beres lah, nggak nunggak-nunggak lagi. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi, berjumpa lagi bersama saya Ricky Jal Channel. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Apa kabar? Sehat? Saya doakan teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang sedang bekerja maupun yang sedang bersekolah, semangat selalu, dan yang masih rebahan tetap santuy ya. Hari ini hari Sabtu ya. Jadi ceritanya hari ini saya akan bayar pajak kendaraan bermotor teman-teman. Karena sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya wajib pajak ya teman-teman. Saya mau bayar pajak tahunan ya. Kalau 5 tahunan saya belum pernah. Nope. Cuma per tahunan aja ya saya yang pernah. Jadi masalahnya KTP si pemilik itu gak ada teman-teman. Jadi gini, misalnya KTP si pemilik kendaraan bermotor sama kita itu berbeda. Jadi intinya kan ya, bagi teman-teman yang suka beli motor second atau beli motor di orang lain ya, itu kan atas nama pemilik orang lain, bukan atas nama kita. Jadi itu kendalanya di situ teman-teman. Kan seharusnya kalau bayar pajak kendaraan itu kan harus pakai KTP asli si pemilik ya. Dan di sini kasusnya saya nggak ada teman-teman. Jadi kita cuma ada fotokopiannya saja. Tapi kita akan coba ya ke sana. Kalau misalkan bisa ya berarti beruntung gitu. Karena kan di apa ya, masing-masing kebijakan daerah itu berbeda-beda. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi saya searching di YouTube ya, ada yang bisa, ada yang nggak boleh. Tapi kita akan coba ya. Jadi kita akan menuju Samsat di Samsat Ciasem ya, yang berada di Sukamandi, Kabupaten Subang. Kalau di tempat tinggal saya itu ke situ lumayan deket lah, sekitar 15 sampai 20 menitan. Dan untuk dokumen yang disiapkan untuk pertahunan ya bayar pajak, teman-teman hanya bisa siapkan fotokopi STNK 2 lembar, STNK asli, terus KTP asli, dan fotokopian KTP kalau diperlukan ya. Tapi sih biasanya cuma fotokopi STNK sama STNK asli dan KTP asli biasanya teman-teman. Itu kalau yang normal. Tapi kalau yang kasus seperti saya yang nggak ada KTP aslinya, saya akan coba ya pakai KTP asli saya dan KTP fotokopi si pemilik motornya. Motor apa bang? Ya motor ini, motor yang saya pakai, motor NMAX. Karena kan ini bukan punya saya ya, ini punya saudara ya, punya sepupu saya. Jadi KTP-nya dibawa ke sana. Jadi ya begini, jadi susah akibatnya. Ya kita akan coba saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya.
Kalau teman-teman yang udah pernah pasti tahulah bagaimana cara bayar pajak, atau teman-teman yang masih pemula sama sekali tidak tahu ya cara bayar pajak itu seperti apa, ya bisa ikuti terus perjalanan saya ini. Oke teman-teman, kita menuju ke Sukamandi, ke Samsat. Kalau dari sini itu dari arah Indramayu itu sebelah kiri jalan. Kalau dari arah Karawang itu sebelah kanan jalannya. Di lokasinya berada di belakang bank ya, Bank BRI apa BCA ya kalau nggak salah. Ya pokoknya di situ. Nanti saya kasih tahu lokasinya. Kalau teman-teman ada berada di daerah sini atau tinggal di daerah sini ya, sekitaran Subang. Oke teman-teman, kita minggir dulu ya, nyari tempat fotokopian. Semoga aja ada buka. Depan saya toko Alpin teman-teman, toko buku ya, semua keperluan bersekolah, alat-alat kantor di situ ada semua teman-teman. Oke lanjut, kita udah dekat teman-teman. No, di depan sana tinggal belok kiri ya. Nah, di sini teman-teman. Oh, Samsat Ciasem. Mudah-mudahan buka Sabtu ini. Wah, udah rame cuy. Kita tanya ke si bapak nak. Oke teman-teman, kata orang Samsatnya bisa, cuma katanya ada biaya tambahan ya. Kita tunggu aja nih. Masih banyak ya yang daftar, ini kita nunggu antrian. Oke teman-teman, jadi ini udah ya, ini saya pajak kedua ya, masih ada sisa 2 lagi. Jadi bisa teman-teman, tapi masalahnya ada biaya tambahan lagi ya. Saya tidak disebutkan nominalnya berapa ya. Ini disensor.
Ya pokoknya sekian lah, pasti ada biaya tambahannya, entah itu 50.000, 30.000, 100.000, ya tergantung kebijakan kantor Samsatnya masing-masing teman-teman. Ya saya sih gak peduli ya dapat biaya tambahan berapa, tapi yang penting beres lah, nggak nunggak-nunggak lagi. Oke lanjut, kita pulang teman-teman. Allah Akbar. Oke, jadi prosesnya cepet juga teman-teman, nggak lama, sekitar 30 menitan tadi kita nunggu. Jadi prosesnya mudah teman-teman. Kita datang ke Samsat, terus kita daftar ya. Nanti di situ ada yang jaga, entah itu security atau petugas yang jaganya di situ. Nanti kita tanyakan saja ya ke petugas itu, mau daftar Pak atau Bu, persyaratannya apa aja, mau pajak tahunan atau 5 tahunan ya. Nanti dijelaskan sama bapak yang atau ibu yang nunggu di situ. Nanti teman-teman tinggal siapkan, dan di tempat Samsat yang tadi saya datangi itu ada tempat fotokopian, jadi tidak perlu khawatir teman-teman kalau belum difotokopi, tinggal difotokopi di situ. Nah setelah pendaftaran teman-teman disuruh untuk menunggu ya, menunggu untuk dipanggil. Kita tunggu dulu teman-teman. Kita mau nyebrang, pindah jalur ya. Awas Bu, belum. Oke lanjut, nyampe pendaftaran ya. Kalau sudah daftar ya, kata bapaknya, ya siapkan ini itu dokumennya, siapkan, terus dipersilahkan untuk menunggu dan menunggu panggilan selanjutnya ya. Nah setelah antri nanti teman-teman dipanggil ke loket pembayaran ya. Nah setelah loket pembayaran teman-teman disuruh nunggu lagi ya. Nunggu nggak nyampe 30 menitan lah, sekitar 10 menit, 5 menitan, nanti dipanggil lagi, dan itu udah beres teman-teman. STNK-nya diganti yang baru, yang sebelahnya ya. Ya lumayan mudah sih menurut saya. Cuma mungkin kendalanya di teman-teman dokumen-dokumennya ya, atau surat-surat kendaraannya, ada yang surat sebelah ya STNK-nya, ada yang gak ada BPKB-nya. Tapi untuk tahunan ini gak perlu pakai BPKB teman-teman, cukup STNK asli dan fotokopiannya saja, dan KTP asli ya. Cuma tadi kasusnya saya KTP si pemilik motor gak ada. Jadi saya menggunakan fotokopiannya, dan kata bapaknya bisa, cuma ada biaya tambahan ya. Saya iyain aja ya, daripada nanti nunggak nanti makin gede ya tunggakannya. Ya saya gak apa-apa lah segitu gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini. Paham ya teman-teman, bayar pajak kendaraan itu seperti apa. Dan ini saya jatuh temponya pas ya di tanggal 27 November tahun 2021. Dan alangkah baiknya, bagusnya itu sebelum jatuh tempo itu teman-teman udah bayar. Nah itu baru gak ada tunggakan lah, gak ada dendaan. Ya kalau mungkin kalau telat sehari 2 hari
Ya gak apa-apa sih, sebulan juga 2 bulan juga gak apa-apa. Kalau nunggaknya 1 tahun juga mungkin ya nanti kalau bayar di tahun berikutnya ya disekaligusin teman-teman, itu makin gede juga bayarannya. Dan ini kita maju pulang ya. Dan untuk motor ini motor NMAX ya, berarti cc nya kelas 150. Dan untuk biaya pajak yang pertama itu sekitar 500 ribuan teman-teman, 550 ya, 500 ke atas lah, tergantung daerah masing-masing. Dan biasanya kalau pajak kendaraan, kalau pajak pertama, pajak kedua, pajak ketiga, dan seterusnya itu akan berkurang teman-teman. Misalnya pajak pertama 500, ya bisa jadi pajak kedua itu jadi 400, begitu teman-teman. Ya saya sih kurang paham juga ya cara mainnya pajak-pajak begini, saya juga awam juga. Saya cuma tahu prosesnya itu, cara bayar pajak bagaimana, dan nggak tahu itunya apa, rumit prosesnya itu seperti apa ya. Saya cuma berbagi pengalaman saja ya. Mungkin teman-teman ada yang baru punya motor ya, dan udah masuk tempo waktu pajaknya, teman-teman bingung nih apa aja sih yang harus disiapkan. Ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, fotokopi STNK asli dan KTP asli teman-teman. Dan itu KTP sama STNK nya harus sinkron ya kalau mau cepat prosesnya. KTP sama KTP sama STNK nya sama gitu, nama pemiliknya milik kita. Kalau saya tadi masalahnya di situ teman-teman, bukan nama pemilik ya, nama pemiliknya beda, dan bukan motor saya juga ini. Dan alhamdulillahnya tadi dibolehin gitu, cuma ada biaya tambahan. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya. Dan saya nyampe bolak-balik tadi ngomong ke sini ke situ ya, balik lagi, takutnya gagal paham ya teman-teman. Dan mohon maaf ya kalau cara penyampaian saya belepotan ya, karena saya gak jago ngomong juga, ini asal jeplak-jeplak aja. Ya maklum lah, sehari-hari saya pendiam teman-teman, gak banyak ngomong.